Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bermohon kepada Allah agar selalu dilimpahkan amal yang diterima oleh Allah, hati yang selalu khusyuk dan ilmu yang bermanfaat. Maka pada kesempatan ini saya juga bermohon kepada pemirsa semua, semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal ibadah yang dilakukan terutama di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menjelaskan beberapa hal terkait dengan hati kita, tentang persoalan hati. Hati adalah bagian dari ciptaan Allah kepada manusia yang dalam bahasa Arab disebut qalbun. Jamaknya adalah qulub. Manusia diciptakan oleh Allah, diberi unsur qalbun. Selain unsur-unsur nafsun, jiwa, jasmani, dan rohani. Hati manusia itu adalah sentral dalam kehidupan kita. Imam Al-Ghazali menyebut sebagai raja dalam tubuh kita. Ini berdasarkan hadis Nabi dalam hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik maka seluruh tubuh kita akan baik. Fa in fasadal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu buruk maka buruklah seluruh tubuh manusia. Apa segumpal tubuh itu? Segumpal tubuh itu adalah hati. Para pemirsa yang berbahagia, hadis ini menjelaskan bahwa hati manusia itu bermacam-macam. Dan karena beragam-ragam hati itulah melahirkan perilaku yang berbeda pula pada diri manusia. Para ahli qalbu membagi hati itu setidaknya ada 3. Ada hati yang sehat, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang ma'rifat kepada Allah, hati yang mengenal Allah, hati yang mendekatkan pemilik hati itu kepada Allah. Karena hati itu mampu menguasai jiwa yang ada di dalam diri manusia itu, sehingga dia disebut hati yang sehat. Jika hati ini sudah sehat, maka hati ini akan diterangi oleh nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mencapai hati yang sehat ini membutuhkan ilmu dan membutuhkan pengalaman-pengalaman ibadah yang kuat, pengalaman zikir, pengalaman ibadah, latihan-latihan jiwa atau tazkiyatun nafsi atau riyadatun nafsi, atau dalam tarikat perlu latihan-latihan suluk sehingga ibadah itu, hati itu menjadi bersih dari segala pengaruh hawa nafsu. Kemudian ulama juga menyebut hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah, dalam surat Al-Baqarah. Dalam hati mereka ada penyakit. Jika hati itu tidak diperbaiki, tidak disembuhkan, tidak dibersihkan, fazadahumullahu maradah, maka Allah akan menambah sehingga hati itu menjadi hati yang keras atau hati yang mati. Jadi yang ketiga disebut hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang merasa tidak bisa lagi kembali kepada Allah.
Para pemirsa yang berbahagia, saya tidak akan menjelaskan mendetail tentang bagaimana ciri-ciri hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Setidaknya para pemirsa yang mendengar ini, kita masih berada dalam kondisi hati yang hidup dan bukan hati yang mati. Kalau hati yang hidup kemungkinannya hanya dua, hati yang sehat atau hati yang sakit. Mengapa hati manusia ada yang sakit atau hati yang rusak, atau mungkin hati itu bisa mati? Setidaknya ada 5 sebab hati itu menjadi mati atau menjadi sakit, yang menyebabkan hati itu tidak bisa menerima hidayah atau nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan mengenali apa penyebabnya hati itu menjadi keras atau yang menyebabkan hati itu menjadi mati, adalah yang pertama adalah ketergantungan hati kepada dunia serta melupakan akhirat. Dunia di dalam Al-Quran disebutkan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidup di dunia itu adalah permainan dan sanda gurau. Tidak perlu kehidupan di dunia ini menjadi sesuatu yang besar dalam hati kita. Karena kalau dunia ini menjadi sesuatu yang besar di dalam hati kita, dan hati kita bergantung kepada dunia, maka hati itu akan menjadi keras, menjadi lalai dan sebagainya. Pandanglah dunia itu sesuai dengan porsinya. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang sangat mendalam sekali. Dunia itu ibaratkan tetesan air yang menempel di ujung jari kita ketika jari itu dicelupkan ke dalam lautan. Sedangkan lautan itu adalah akhirat. Maka oleh sebab itu dunia itu sangatlah kecil artinya dibandingkan akhirat. Maka orang yang bergantung hidupnya kepada dunia serta melupakan akhirat, itu artinya dia bergantung kepada sesuatu yang kecil lalu meninggalkan yang besar. Orang seperti ini akan membuat dia nanti suatu saat dia akan lalai dalam beribadah. Hatinya akan lambat lama akan meninggalkan ibadah kepada Allah. Akhirnya merasa berat untuk menjalankan ibadah. Kenapa? Karena hatinya sangat mencintai dunia yang membuat dia lupa kepada akhirat. Dunia tentu tidak mesti dibenci, tetapi dunia itu harus kita kendalikan. Saya mengilustrasikan dunia itu hanya sampai di genggaman tangan kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Kalau dia masuk ke dalam hati, maka dunia itu yang akan mengendalikan hati kita. Kita boleh memiliki harta benda, tetapi harta benda itu bukan untuk semata harta kesenangan dunia, tetapi harta itu dimanfaatkan, diniatkan untuk kebaikan hidup akhirat. Itu contoh kita menjadikan dunia sebagai alat. Dunia bukan tujuan, akhiratlah yang menjadi tujuan. Tetapi dunia adalah darul amal, tempat kita beramal. Akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi penyebab hati menjadi keras atau bahkan hati menjadi mati terlalu mencintai dunia. Pembahasan ini mungkin di lain waktu akan kita bahas lebih mendalam. Yang kedua, akibat kecintaan kepada dunia maka timbul penyebab yang kedua adalah lalai. Kelalaian adalah sesuatu yang ibarat tubuh kita, badan yang sedang berjunub. Bayangkan kalau kita sedang berjunub, maka seluruh tubuh kita ini adalah najis.
Oleh sebab itu orang yang lalai di hadapan Allah adalah orang yang bernajis. Kenapa? Orang yang lalai itu, kalau kita zahirkan kelalaian itu, atau kita contohkan, ilustrasikan, seperti orang yang sholat menghadap Allah. Orang yang lalai dia sholat tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena dia ketika sholat dia tidak mengingat Allah. Orang ini sangat dimurka oleh Allah. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kelalaian itu adalah penyakit hati yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Oleh sebab itu hati yang lalai sangat dibenci oleh Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 108, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh sebab itu kita harus berupaya membuat mungkin agar kita tidak lalai dalam beribadah yang menyebabkan kelamaan hati kita menjadi keras atau menjadi mati. Yang ketiga adalah kawan yang buruk. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang cukup panjang Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang berteman dengan teman yang buruk, sahabat yang buruk, buruk perangainya, buruk keyakinannya, akan mengakibatkan orang yang berteman dengan itu hatinya lambat laun akan ikut kepada orang itu. Oleh sebab itu merupakan salah satu sebab terbesar yang mempengaruhi kerasnya hati dan jauhnya seseorang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, ini yang sering dibahas oleh para ulama. Hati akan menjadi hitam. Dosa adalah ibarat bintik hitam yang menempel di kaca. Hati kita ibarat kaca. Bila dosa menumpuk di dalam diri kita, maka dia akan menanamkan bintik-bintik hitam di dalam hati kita. Maka jika kaca yang diberi bintik hitam itu lama-lama akan menjadi hitam, dan ketika itu hati akan mati. Oleh sebab itu berbahaya kalau kita berbuat maksiat yang terus-menerus jika tidak diiringi dengan taubat. Dosa yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kita sudah mengganti dengan perbuatan baik. Sekalipun kita sudah meninggalkan perbuatan baik itu. Maka oleh sebab itu satu-satunya cara agar kita bisa kembali kepada Allah adalah istighfar dan taubat. Istighfar minta pengampunan kepada Allah, taubat bermohon kepada Allah agar kita dikembalikan kepada Allah. Karena dosa yang kita lakukan menjauhkan kita kepada Allah. Jika kita sudah jauh dari Allah, maka hati itu tidak akan bermakrifat kepada Allah. Hati itu tidak akan mengenal Allah. Dan hati itu jauh dari nur Allah. Jauh dari hidayah Allah. Kita sebagai orang beriman selalu berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, nurilah, terangilah hati kami dengan hidayahmu sebagaimana engkau terangi bumi ini dengan cahaya matahari. Sementara orang-orang yang berdosa, dia tidak bisa lagi berdoa kepada Allah sebelum dia bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itu hati-hati kita dengan dosa kita. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan dosa berarti ia telah memberi setitik noda hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, tidak meneruskan perbuatan dosa dan memohon ampunan, maka hatinya kembali berkilau. Akan tetapi jika ia berulang-ulang melakukan hal itu, maka akan bertambah pula noda-noda hitam itu menutupi hatinya.
dan itulah Ar-Rahman. Sebagaimana yang selalu difirmankan Allah, sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang diambil dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ahmad. Yang terakhir adalah hati yang berpaling dari mengingat Allah. Yang kelima yang menyebabkan hati itu keras, jauh dari Allah, adalah hati yang tidak berzikir kepada Allah. Hati yang tidak pernah mengingat Allah, menyebut Allah, melafazkan lafaz Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kemahasucian Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka lama-kelama hati itu akan keras. Oleh sebab itu, 5 hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita, sekaligus mendiagnosa mana di antara yang 5 ini yang menyebabkan hati kita sampai sekarang belum termasuk hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, jauh dan hati yang tunduk taat patuh kepada Allah, hati yang jauh dari kebencian, dendam, dan murka, hati yang jauh dari kesombongan. Di antara penyakit hati itu adalah kesombongan, iri hati, dan dengki. Dan penyebabnya adalah salah satu dari yang 5 tadi. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kita simpulkan ada 5 hal yang menyebabkan hati kita menjadi keras atau bahkan hati kita menjadi mati. Yang pertama adalah ketergantungan hati kepada dunia, dan pada saat yang sama orang itu melupakan akhirat. Idealnya agar hati kita tetap hidup adalah kita tidak bergantung kepada dunia ini dan memprioritaskan kehidupan akhirat. Yang kedua, lalai. Lalai harus kita hindari dalam hidup kita, tetapi bersungguh-sungguh, bermujahadah, berijtihad, bahkan berjihad untuk selalu menjalankan perintah Allah, sehingga hati kita lambat lama akan mendekat kepada Allah dan hati kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hindari teman-teman lingkungan yang tidak mendukung kita untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang keempat adalah terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Setiap manusia memang pernah bersalah, tetapi janganlah kemaksiatan itu berlarut-larut kita lakukan tanpa berusaha untuk taubat dan istighfar kepada Allah. Kalau itu dilakukan, maka otomatis hati kita akan semakin keras, bahkan bisa mati. Yang terakhir, menyebabkan hati kita menjadi keras adalah tidak berzikir kepada Allah. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita semakin lembut, dia mengenal Allah, maka mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah sekaligus mendatangkan rahmat kepada kita dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.